Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eka Nurul Amalia. Jadi dari video-videoku sebelumnya tentang tips and trick dari Grow and Love Bintang Beasiswa, mulai dari pengenalan Grow and Love Bintang Beasiswa, lalu juga ada tips and trick untuk kalian menulis esai, terus ada beberapa Q&A, dan juga ada beberapa tips setelah kalian mendaftar di Grow and Love Bintang Beasiswa, kira-kira apa yang harus kalian lakukan gitu. Dan mungkin dari video-video itu banyak sekali yang request dan bertanya tentang kalau misalkan wawancara tuh apa aja yang harus disiapkan gitu, dan mungkin kalian juga masih bingung ya terkait dengan wawancara di Grow and Lovely Bintang Beasiswa gitu. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih gambaran sedikit tentang prosesi wawancara di Grow and Lovely Bintang Beasiswa gitu. Jadi mungkin setiap tahunnya juga berbeda-beda ya. Jadi ini aku juga berdasarkan apa yang udah aku alamin saat itu di batch 5. Kalau saat ini udah batch 9, terutama kan mungkin kayak udah jauh ya, udah agak jauh dan mungkin akan ada perubahan-perubahan. Tapi aku yakin sih kalau perubahannya pun juga nggak terlalu signifikan dari di batchku sebelumnya gitu. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang sekiranya muncul. Ini waktu aku dulu ya. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga berkembang, tapi kalian bisa kok untuk mempersiapkan dengan menganalisa terlebih dahulu kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul gitu di interview Grow and Lovely Bintang Beasiswa batch ke-9 gitu. Nah, sebelumnya aku kan udah pernah share ya tentang beberapa hal yang perlu kalian lakukan setelah kalian mendaftar di Grow and Lovely Bintang Beasiswa. Dan salah satu hal yang aku sampaikan itu kalian bisa mempersiapkan interviewnya, mulai dari materinya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul, dari mental kalian, dari materi semuanya lah. Pokoknya kalian bisa mempersiapkan. Nah, pada kesempatan kali ini aku lebih spesifik lagi untuk membahas terkait dengan bagaimana cara kalian untuk mempersiapkan mental kalian supaya kalian tuh lebih terlihat percaya diri. Lalu juga bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul gitu. Nah, dari hal itu mungkin kan aku pengen share juga ya. Kalau aku zaman dulunya itu lewat telepon teman-teman, karena memang pandemi COVID-19. Jadi saat itu memang kita lewat telepon dan aku wawancaranya juga lewat telepon. Aku lupa entah itu lewat Google Meet atau lewat WhatsApp. Pokoknya lewat telepon gitu. Kita nggak bertemu secara langsung. Tapi ya walaupun kita nggak bertemu secara langsung, kita juga harus bisa mempertahankan keyakinan diri kita gitu terhadap mimpi-mimpi kita. Karena sejatinya yang dicari dari Grow and Lovely Bintang Beasiswa itu adalah orang-orang yang memang benar-benar kekeh, yang memang benar-benar kuat dengan pendiriannya untuk mencapai mimpi-mimpinya di masa yang akan datang gitu. Nah, dari hal ini kalian juga akan kelihatan teman-teman, walaupun di telepon aja ya. Maka dari itu kalian juga perlu untuk mempersiapkan mental kalian. Kalian juga harus lebih percaya diri ketika menjawab pertanyaan. Intonasi-intonasi kalian juga harus lebih meyakinkan gitu. Nah, setelah kalian mempersiapkan diri ini, misalkan kalian bisa untuk mempersiapkan diri kalian itu melalui latihan secara kontinu gitu. Mungkin latihan ini tuh nggak hanya kalian punya teman terus kalian bisa mempraktekin secara langsung supaya teman kalian tuh bisa menilai. Itu adalah salah satu cara. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya teman buat praktis seperti itu, kalian bisa kok untuk berlatih sendiri. Misalkan kalian udah tahu nih list-list pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan. Kalian akan menjawab itu di depan kaca atau di depan kamera seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, kalian bisa lihat lagi videonya, atau mungkin kalian bisa melakukan evaluasi lah terhadap apa yang udah kalian lakukan, apa yang kalian jawab di pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Kira-kira dari sana tuh apa sih yang perlu untuk diperbaiki? Kira-kira kalau misal kalian menjawabnya tuh belibet gak sih gitu? Atau mungkin kalian menjawabnya itu agak ragu-ragu gak sih gitu? Atau mungkin kurang meyakinkan gak sih? Nah, kalian bisa untuk mengevaluasi dari sana. Yang penting adalah ketika kalian praktis dan ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, setelah itu kalian harus mengutamakan yang namanya evaluasi. Karena kalau misalkan kalian nggak mengevaluasi, pasti kan kalian nggak tahu kesalahan kalian tuh di mana, hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan lain sebagainya. Maka kalian perlu untuk melakukan evaluasi. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman bingung dan kalian pengen untuk mendapatkan teman tapi sejatinya nggak ada teman gitu buat praktis, teman-teman
juga bisa kok untuk menggunakan AI yang saat ini, karena kan aku sering banget pakai Gemini untuk praktis English, untuk ya belajar bahasa Inggris gitu kan. Walaupun aku nggak punya temen, tapi aku bisa praktis di Gemini. Gemini kan sekarang ada fitur live-nya ya. Nah, kalian bisa untuk ngomong, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan dari Gemini itu juga bisa untuk memberikan feedback dari apa yang kalian omongkan atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian tujukan gitu. Jadi di sana tuh kayak kalian punya temen, tapi temennya adalah AI gitu. Nah, nggak hanya Gemini ya. Kemarin juga aku dapat spill dari ini siswaku tuh kayak di SD. Aku nggak tahu sih mereka tuh dapat informasi dari mana, tapi mereka dapat informasi kalau ada AI yang namanya Cici gitu, dan itu juga bisa kalian gunakan gitu. Sebenarnya itu adalah pintar-pintar kalian memanfaatkan AI saat ini, karena sejatinya kan AI bukan hanya untuk menurunkan standar pendidikan yang ada di Indonesia ya, tapi justru malah bisa untuk menjadi teman untuk berkolaborasi, bertumbuh bersama gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan hal itu gitu. Nah, setelah kalian mempersiapkan diri kalian, kalian juga harus mempersiapkan hal-hal yang sekiranya perlu untuk diminta, seperti berkas gitu kan. Kemarin juga aku sudah pernah menyampaikan, kalian juga bisa harus menyiapkan berkas-berkas yang udah kalian cantumkan di Glow and Lovely Bintang Beasiswa, atau yang sekiranya ditanyakan. Misalkan di esai kemarin itu kalian mencantumkan prestasi-prestasi, atau mungkin kayak kepanitiaan, organisasi, tapi kalian belum mencantumkan sertifikatnya, kalian juga bisa untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Bisa jadi kan itu ditanyakan saat wawancara gitu. Nah, setidaknya kalian sudah mempersiapkan itu semua gitu. Apalagi di tahap home visit nanti, teman-teman itu pasti akan ditanya gitu terkait dengan kondisi keluarga dan lain sebagainya, dan itu pasti butuh banyak hal, banyak dokumen yang perlu untuk dipersiapkan gitu. Tapi di sini kita bahas di wawancaranya dulu ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan gitu. Dan kemarin aku pun juga hampir 1 jam kalau nggak salah untuk tahap wawancaranya gitu. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan menurutku pertanyaannya juga nggak terlalu berbeda dengan beasiswa-beasiswa pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaannya itu terkait dengan diri sendiri, terkait dengan mimpi kalian, terkait dengan rencana studi kalian gitu. Dan mungkin ada beberapa terkait dengan materi Glow and Lovely Bintang Beasiswa, terkait dengan apa sih relevansi terkait dengan mimpi kalian, dan juga visi misi dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa maupun dari Hozizora Foundation. Dan ini aku kemarin kayak recall lagi ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul. Aku juga sambil cari-cari, karena dulu aku juga sambil cari-cari teman-teman. Sebelum aku di tahap wawancara, aku kan prepare dulu ya. Prepare-nya itu aku cari-cari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ditanyakan di interview beasiswa melalui Google saat itu. Karena kan saat itu belum ada muncul AI saat itu ya. Ya mungkin udah ada AI, cuman ya aku belum terlalu tahu, jadi aku lihatnya di Google gitu. Dan dari Google itu ada beberapa pertanyaan, terus aku mencoba untuk menjawabnya dengan versiku sendiri gitu. Dan saat ini aku temukan lagi, bedanya saat ini aku lebih ke AI, aku carinya pakai AI, jadi lebih lengkap gitu. Dan lebih dikasih contoh secara detailnya. Dan ini juga bisa kalian terapkan ya teman-teman, untuk kalian praktis atau juga kalian mempersiapkan diri di tahap interview gitu. Jangan sampai kalian menunggu dulu gitu, menunggu pengumuman kalian lolos baru kalian mempersiapkan. Lebih baik kalian mempersiapkan saat ini, dan kalian memiliki persiapan yang sangat matang. Walaupun nanti ya amit-amit kalau misalkan kalian belum lolos di tahap interview, ya bisa jadi persiapan kalian ini untuk di beasiswa-beasiswa lain. Jadi nggak ada salahnya buat kalian belajar gitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Di sini pertanyaan yang pertama itu terkait dengan diri kalian gitu. Mungkin nanti kalian juga akan ditanya sama sih Kak, interview kerja, interview beasiswa, pasti kalian akan ditanya tentang, coba sih ceritakan tentang diri kalian gitu kan. Nah, kalian bisa menceritakan tentang background kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian udah lakukan, prestasinya kalian, terus mimpi-mimpi kalian. Dan saat ini kalau misalkan kalian sudah diterima di universitas, bisa jadi itu juga bisa untuk diceritakan gitu. Nah, di sana tuh sebenarnya kalau misalkan di Glow and Lovely Bintang Beasiswa itu kan lebih menekankan pada kuatnya mimpi-mimpi yang ada dalam diri kalian. Nah, kalian bisa untuk memperkuat di
tahap ini gitu, di pertanyaan ini, karena itu kayak pertanyaan pembuka yang membuka, oh kalau orang ini tuh menarik loh untuk dikupas lebih lanjut gitu. Jadi kalian tuh kalau misalkan udah diterima di Universitas A dengan jurusan A, kalian bisa untuk menjelaskan terkait alasan kenapa kalian memilih di sana, terus kenapa sih kalian pengen untuk mengembangkan keilmuan di sana, dan apa yang pengen kalian lakukan nantinya setelah kalian udah lulus dari universitas itu, dan apa yang udah kalian lakukan sebelumnya kayak prepare gitu kan, materi-materi apa yang udah kalian siapkan untuk menunjang perkuliahan kalian, untuk menunjang proses kalian dalam belajar di universitas tersebut. Itu coba ceritakan secara singkat aja ya teman-teman. Jadi kayak nggak perlu memperbanyak waktu di bagian ini, karena nanti juga kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih mengupas di pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Nah, untuk yang kedua, selain kalian ditanya tentang perkenalan diri gitu kan, kalian juga akan ditanya tentang kelemahan dan juga kekuatan yang ada dalam diri kalian. Nah, kalau aku sendiri, mungkin tipsnya aja ya teman-teman, kalian tuh harus bisa untuk menceritakan kekuatan dan juga kelemahan secara kayak netral aja gitu loh. Kalau misal kalian menceritakan kekuatan atau kelebihan dalam diri kalian, jangan sampai kelebihan itu malah justru menonjolkan kalau kita tuh terlihat sombong gitu dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kalian menceritakan tentang kelemahan kalian, jangan sampai kelemahan itu malah justru menurunkan kalian gitu, menurunkan harga diri kalian kayak gitu loh. Jadi bagaimana cara kita untuk mengolah kata supaya diterimanya itu netral, jadi nggak belah sepihak gitu loh. Nah, di sana harus pinter-pinter, makanya kita perlu prepare, karena dari prepare itu kita tahu, oh kita ini tuh udah netral belum sih gitu. Kalau misalnya udah netral ya udah, kalau belum netral masih ada waktu untuk memperbaiki gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu nggak terlihat sombong atau nggak terlihat merendahkan diri sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian menceritakan tentang kelemahan diri kalian gitu, kalian boleh kok untuk menceritakan tentang kelemahan diri kalian, tapi kalian juga harus bisa membarengi itu dengan hal apa sih yang bisa kalian lakukan untuk menutupi kekurangan itu. Karena sejatinya kita kan punya kekurangan, tapi kita mencoba untuk kekurangan itu memang nggak mendominasi dalam diri kita, dan kita mau kok untuk belajar gitu, untuk menutupi sedikit demi sedikit kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, itu adalah menceritakan lah atau memperkuat kalau diri kalian tuh memang benar-benar serius untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Walaupun kalian punya kelemahan, tapi kalian punya inisiatif untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan itu pun juga bisa kalian lakukan ketika kalian menjelaskan kelebihan diri kalian. Walaupun kalian punya kelebihan, tapi coba condongkan kalau kalian tuh ya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ya selalu berkembang ya, dan kalian perlu untuk belajar dan belajar gitu. Nah, itu kalian coba condongkan aja ya, jangan sampai kalian terlihat sombong atau terlihat menjatuhkan harga diri kalian sendiri gitu. Nah, selain itu, kadang kita tuh juga ditanya tentang hal-hal sulit yang udah pernah kita hadapi selama kita ada di perkuliahan atau selama kita tuh ada di SMA gitu. Tujuannya apa ditanya hal ini? Karena tujuannya adalah supaya mengetahui daya tahan kalian, bagaimana cara kalian mengelola masalah itu, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dan ini juga bisa diceritakan ya teman-teman. Bukan hanya kayak masalah-masalah aja. Kadang tuh kalau misal kita udah cerita tentang masalah-masalah aja, kita tuh kadang lupa untuk memberikan solusi dari permasalahan itu. Tapi di sini kita juga perlu untuk mengingat bahwa tujuan diberikan pertanyaan ini kan sebenarnya untuk mengetahui bagaimana cara kalian untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi kalau misal kalian hanya menjelaskan tentang permasalahan saja, kan kayak dari si penilainya juga nggak tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi jangan sampai lupa untuk menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah itu dan bagaimana dampaknya setelah kalian melakukan solusi-solusi yang udah kalian planning sebelumnya. Dan itu penting ya, karena itu juga berdampak gitu. Kadang tuh masalah yang kita hadapi saat ini, misalkan aku ikut organisasi, banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di sana, dan aku banyak sekali hal yang aku lakukan
lakukan untuk menyatukan pendapat-pendapat itu. Nah, kalian juga harus bisa untuk menjelaskan kalau misal ada ya dampaknya setelah kalian menerapkan solusi itu. Misalkan, oh setelah saya menerapkan solusi ini banyak sekali anggota-anggota yang sudah bisa menerima satu sama lain, banyak anggota yang sudah mulai solid untuk mencapai tujuan kita dalam organisasi secara bersama-sama. Nah, itu kan ada dampaknya, lebih real lah. Apa yang udah kalian lakukan memang berdampak buat orang lain, bukan hanya buat diri kalian sendiri gitu. Nah, selanjutnya kalian juga akan ditanya tentang rencana kalian setelah kalian lulus kuliah 5 tahun ke depan gitu. Atau mungkin kayak 10 tahun ke depan setelah kalian lulus kuliah, atau mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan setelah kalian ada di universitas tersebut. Mungkin banyak sekali yang pengen untuk menceritakan tentang, oh aku pengen belajar ini di universitas. Tapi kan kadang kita juga harus bisa menceritakan tujuan kita tuh sebenarnya apa gitu. Kalau misalkan kalian ditanya 5 tahun ke depan rencana kalian setelah lulus kuliah tuh apa, nah kalian harus bisa untuk menyeting itu saat ini teman-teman. Kalau di dunia pendidikan kadang tuh kita kayak agak ambigu ya, kita tuh mau jadi guru atau mau jadi dosen gitu. Dan ini juga banyak sekali aku temuin di esai-esai kemarin, banyak sekali esai-esai yang udah aku review itu kayak mereka masih bingung untuk jadi dosen atau jadi guru. Padahal kan kedua ini sebenarnya memiliki langkah kedepannya kan berbeda ya. Kalau misal kita jadi guru ya memang kita harus fokus untuk menjadi guru. Misalkan kalau pengen kita jadi guru profesional berarti setelah kita lulus kuliah kita harus ambil PPG gitu. Nah, tapi kalau misal kita pengen jadi dosen, berarti kan kita harus lanjut S2 gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih ambigu saat ini, kalian kan nggak tahu nanti setelah itu kalian mau ngapain gitu. Malah justru kayak terkesan kalian nggak yakin dengan mimpi kalian. Padahal kan hal ini malah justru bisa menurunkan harga diri kalian gitu loh di hadapan penilainya. Maka dari itu kalian juga harus bisa untuk menguatkan mimpi-mimpi kalian tuh sebenarnya apa, dan kalian juga harus bisa riset apa sih yang dibutuhkan di kehidupan saat ini atau di negara kita saat ini gitu, tentang keilmuan yang udah kita pelajari saat ini, supaya tuh memang apa yang kita lakukan ke depannya memang berdampak buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri gitu. Jadi bisa disusun langkah-langkah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu berdasarkan hal tersebut, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, memang berdasarkan passion kalian, dan itu memang bulat ya. Usahakan satu aja, jangan berganda 2 atau mungkin bahkan 3 gitu, karena itu juga kayak ambigu gitu, malah justru membingungkan gitu. Nah, selanjutnya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di beasiswa itu terkait dengan motivasi kalian mendaftar di Glow and Lovely Bintang Beasiswa, dan kenapa sih Glow and Lovely Bintang Beasiswa harus menerima kalian sebagai awardee-nya gitu. Nah, mungkin ini banyak sekali ya yang menjawab mungkin, oh karena saya itu punya pribadi yang ini gitu, dan mungkin banyak sekali variasi-variasi jawaban gitu. Tapi aku pengen ngasih tips buat kalian, kalau misal kalian ditanya seperti ini, jangan perlihatkan kalau kalian tuh seolah-olah ngemis gitu loh. Nah, perlihatkan diri kalian ya tetap percaya diri, tetap dengan mimpi-mimpi kalian, dan usahakan relatekan dengan apa yang ada di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Misalkan kalian punya mimpi A, kalian bisa untuk menghubungkan dengan visi dan misi di Glow and Lovely Bintang Beasiswa, supaya tuh memang benar-benar kalian tuh saling membutuhkan, antara kalian dan juga Glow and Lovely Bintang Beasiswa tuh saling membutuhkan. Gak hanya kalian aja yang membutuhkan Glow and Lovely Bintang Beasiswa, tapi Glow and Lovely Bintang Beasiswa pun juga membutuhkan kalian, karena mimpi-mimpi kalian juga selaras dengan visi dan misi mereka gitu. Dan ini penting ya untuk disusun gitu teman-teman. Selain itu, banyak juga kayak pertanyaan-pertanyaan beasiswa yang juga ditanyakan apa yang kalian ketahui tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Kalau misal kalian mendaftar di beasiswa-beasiswa lain, apa yang kalian ketahui tentang beasiswa ini dan lain sebagainya. Nah, itu kalian perlu riset teman-teman. Kalian perlu tahu visi misi dan visi misi mereka, terus fokus mereka tuh apa, kayak gitu-gitu. Kalian perlu untuk mengunjungi laman website mereka terlebih dahulu. Pokoknya belajar lah. Jangan sampai kalian tuh kayak fokus sama diri kalian sendiri dan kalian nggak fokus sama pihak pemberi beasiswa. Padahal kan pihak pemberi beasiswa kan juga perlu ya kita ketahui semuanya, karena itu akan jadi mitra kita untuk ya belajar ke depannya, mendukung proses pembelajaran kita ke depannya. Makanya kita juga harus tahu apa yang menjadi visi misi mereka, apa juga
yang menjadi banyak hal lah tentang Glow and Lovely bintang beasiswa, dan itu perlu untuk dipelajari. Jadi persiapkan itu terlebih dahulu ya, pelajari dari websitenya, pelajari dari prestasi-prestasinya atau apa saja, banyak yang perlu untuk dipelajarin gitu. Nah, bisa jadi juga kemarin aku dapat pertanyaan unik sih dari AI dari Gemini, itu kayak memberikan pertanyaan gini. Kalian tuh kan membawa nama brand ya, Glow and Lovely bintang beasiswa. Nah, bagaimana cara kalian untuk membawa diri di masyarakat? Ini juga penting ya. Ini sebenarnya pertanyaan nggak muncul di aku dulu, tapi bisa jadi ini pertanyaan muncul di kalian di batch 9 ini gitu. Dan bagaimana cara kalian menjawab itu sangat berpengaruh. Nah, coba kalian itu harus bisa untuk menjawab dengan penuh keyakinan dan memang secara real ya. Kadang tuh mereka memberikan jawaban-jawaban yang nggak real, misalkan kayak, oh saya akan mempromosikan secara terus-menerus Glow and Lovely bintang beasiswa di lingkungan masyarakat. Ya memang nggak salah sih ya sebenarnya, cuman kan kita kadang kayak misalkan mempromosikan saja tanpa memberikan value yang ada dalam diri kita kan juga kayak agak ambigu gitu. Nah, coba kalian memposisikan diri kalian sesuai dengan mimpi kalian, sesuai dengan keilmuan yang udah kalian pelajarin saat ini untuk menjawab pertanyaan ini, untuk berkontribusi di masyarakat gitu. Ini kan kayak seperti pertanyaan kontribusi apa yang akan kalian dapatkan atau kalian lakukan di masyarakat setelah kalian menyelesaikan studi, dan bagaimana cara kalian untuk mengenalkan brand Glow and Lovely bintang beasiswa ke mereka. Dan ini juga bisa diceritakan melalui sosialisasi di Glow and Lovely bintang beasiswa. Jadi Glow and Lovely bintang beasiswa tuh ada program yang namanya Lovely Scholars, teman-teman. Jadi kita tuh kayak memberikan informasi kepada anak-anak SMA terkait dengan Glow and Lovely bintang beasiswa. Nah, kalian juga bisa kok untuk menempatkan diri di dalam masyarakat di sana. Kalian bisa menceritakan tentang prestasi kalian bisa menceritakan tentang motivasi kalian dalam belajar, dan bagaimana Glow and Lovely ini bisa mendukung mimpi-mimpi kalian. Itu kan kayak ada Glow and Lovely-nya, ada value yang juga ada dalam diri kalian. Jadi kayak balance gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang juga muncul. Kalau misalkan kalian dinyatakan tidak lolos, apa rencana kalian ke depannya? Nah, ini juga penting ya untuk dijadikan fokus gitu, karena banyak sekali orang-orang yang kadang kayak salah untuk menjawab. Mereka nggak yakin dengan diri mereka sendiri. Kalau misalkan mereka nggak diterima, terus mereka kayak pesimis, ya udah saya akan menerima dengan apa adanya. Jangan sampai kalian menjawab seperti itu. Coba kalian tonjolkan terlebih dahulu. Coba misalkan kalian bisa menjawab seperti ini. Oh, kalau misalkan saya tidak diterima di Glow and Lovely bintang beasiswa, saya akan menerima dengan apa adanya. Tapi itu juga tidak mengurangi semangat saya untuk mencari beasiswa-beasiswa lain. Saya akan terus berusaha untuk memperoleh dukungan finansial untuk melanjutkan studi di Universitas A dan B dan C. Karena saya yakin saya memiliki value yang lebih, dan saya yakin saya bisa untuk berkontribusi di masyarakat melalui dukungan dari beasiswa gitu. Dan itu kan kayak lebih semangat ya, lebih percaya diri bahwa kalian juga punya value, kalian juga punya jiwa optimis gitu, nggak pesimis dengan apa yang udah terjadi dalam diri kalian. Walaupun gagal, tapi kalian masih punya harapan untuk terus maju gitu. Nah, biasanya juga kalian juga akan ditanya tentang riwayat akademik kalian, kayak misalkan prestasi kalian, terus mimpi-mimpi kalian, terus hal apa yang udah kalian lakukan di SMA, kayak gitu. Dan pastikan kalau misalkan ini itu sebenarnya relate sama esai yang udah kalian tulis, teman-teman. Jadi pelajarin lagi ya esai yang udah kalian tulis, dan kalau bisa, memang harus wajib ya, harus wajib pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kalian jawab sesuai dengan apa yang udah kalian tuliskan di esai kalian gitu. Misalkan tentang hobi gitu kan, kalian harus bisa menjawab selaras lah, walaupun memang nggak sama plek gitu, ketiplek, tapi ya memang kalian harus bisa menjawab selaras dengan apa yang udah kalian tuliskan di esai kalian. Kalau misalkan berbeda kan agak mencurigakan ya, oh ini tuh nulis sendiri atau enggak gitu. Sebenarnya yang diinginkan tuh yang mana gitu. Tapi kalau misalkan memang selaras, ya itu juga akan memberikan penilaian lebih bahwa kalian memang benar-benar serius dengan mimpi kalian gitu. Nah, terkait dengan wawancara ini, sebenarnya aku kayak punya inisiatif untuk ngebuka kelas ya teman-teman, kayak mock up interview di Glow and Lovely bintang beasiswa, terus aku nanti kasih review gitu. Dan juga aku pengen banget buat
semacam booklet kayak gitu kan, tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sekiranya muncul di Clue I Love You Bintang Beasiswa dan contoh jawabannya tuh kayak gimana. Jadi buat bahan kalian belajar gitu. Dan tapi ini aku masih ragu sih buat teman-teman semuanya, kira-kira gimana? Kalian boleh cantumin di kolom komentar ya. Kalau misalkan banyak yang setuju, nanti akan aku usahakan gitu. Dan mungkin itu aja ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali jawaban-jawaban yang harus kalian siapkan. Jadi siapkan diri kalian dengan sebaik mungkin. Dan jangan batasi diri kalian untuk belajar dari YouTubeku ini aja. Kalian bisa belajar kok dari award-award lainnya. Kalian juga belajar kok, bisa belajar dari AI untuk kayak menerka-nerka lah. Kira-kira pertanyaan apa sih yang keluar gitu. Dan bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah aku sampaikan ini tuh kayak berkembang gitu loh. Nanti kalian jawabnya apa, nanti si penilai juga akan memberikan pertanyaan lain yang sesuai dengan jawaban yang udah kalian berikan sebelumnya gitu. Jadi persiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, itu aja yang dapat aku sampaikan. See you di next video teman-teman.